Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sukardi Muhammad MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan berbicara, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi. Sholawat beserta salamnya mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Saya Iko Mudia izin akan menyampaikan pidato yang bertemakan pendidikan dengan judul Pendidikan Karakter untuk Generasi Masa Kini. Hadirin yang berbahagia, pendidikan yaitu sarana yang dapat dijadikan seseorang untuk menghilangkan dan membebaskan kebodohan, dan hal-hal yang menyebabkan dari kebodohan itu yaitu kemiskinan, pola pikir yang sempit, keterbelanggungan, gampang ditipu, dan sebagainya. Hadirin berbahagia, semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula pengetahuannya, dan semakin tinggi pengetahuan mereka akan lebih mudah mereka mendapatkan karir, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan posisi yang diinginkannya, dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh peserta didik agar mereka dapat mengetahui, mengevaluasi, dan mendapat setiap ilmu yang didapatkan oleh mereka di sekolah maupun pengalaman-pengalaman yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Secara umum, pendidikan adalah proses pengajaran, pengetahuan, keterampilan dari seorang guru kepada muridnya, atau kebiasaan yang dilakukan dari generasi ke generasi lain secara langsung atau secara otodidak. Hadirin yang berbahagia, setiap negara pasti memiliki cara berbeda-beda dalam mendefinisikan tujuan pendidikan. Namun begitu, semuanya pasti mengarah pada satu tujuan, yaitu untuk membuat manusia agar lebih cerdas, terampil, berakhlak, dan menjadi negara yang baik di satu negara tersebut. Hadirin yang berbahagia, fungsi pendidikan tersebut yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kemudian mengubah watak seseorang atau kepribadian seseorang agar dirinya dapat hidup lebih baik dan lebih bermartabat. Hadirin yang berbahagia, beberapa dekade ini Indonesia mendapat julukan buruk dari masyarakat negara luar. Julukan tersebut yaitu negara terkorup di dunia. Bahkan Indonesia menempati peringkat 5 besar negara terkorup di dunia. Julukan tersebut tentunya sangat menjatuhkan negara Indonesia di mata negara lain. Julukan tersebut tidak lain tidak bukan dari generasi dekade lalu yang telah mencoreng nama baik bangsa Indonesia dengan tindakan yang tidak bermoral, yaitu tindakan korupsi. Maka betapa pentingnya pendidikan karakter untuk generasi muda saat ini di bangsa Indonesia. Generasi muda adalah generasi yang akan memimpin bangsa Indonesia saat ini dan akan menentukan nasib masyarakat yang berada di Indonesia. Jadi, baik buruknya bangsa Indonesia saat ini, ia akan menentukan bangsa ke depannya. Pendidikan karakter untuk generasi muda ini sangat penting dilakukan karena generasi muda saat ini akan menjadikan generasi yang lebih kuat, nasionalisme, demokratis, jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan sopan. Pendidikan karakter tersebut dapat terwujud dengan kita mengajarkan 4 aspek. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Tujuan dari pendidikan karakter ini yaitu untuk
mengembangkan kebiasaan terpuji yang dilakukan pada generasi muda sesuai dengan bangsa Indonesia yang religius. Yang kedua, memiliki karakter yang bernilai Pancasila dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan melalui hati, otak, dan fisik. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab atas generasi penerus bangsa. Yang keempat yaitu menjadi manusia lebih mandiri, lebih berkreatif, dan berwawasan pengetahuan yang luas. Generasi muda yang diharapkan agar lebih baik, maka diperlukan juga peran penting orang tua dan guru dalam membentukkan karakter generasi muda saat ini. Membentuk karakter generasi muda saat ini sebenarnya sangat mudah. Contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan salah satu tindakan kedisiplinan dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat agar lebih disiplin, lebih menjaga kebersihannya, dan lebih sehat. Contoh yang kedua yaitu dengan tidak terlambat ke sekolah. Itu pun salah satu tindakan kedisiplinan dan menjadi amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai siswa atau sebagai pelajar. Tidak terlibat tawuran, tidak minum minuman keras, tidak obat-obatan. Itu pun salah satu dari pendidikan karakter generasi muda, karena hal tersebut sama saja mereka sedang mengamalkan sikap tertib, jujur, cinta damai, dan tanggung jawab, berbudi pekerti, dan yang terpenting mereka tidak melanggar aturan yang berlaku. Itulah cerminan pelajar dan generasi muda yang baik, tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak melanggar peraturan agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga korupsi dapat dihilangkan dari generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan dan terapkan pendidikan karakter bagi generasi muda agar generasi muda saat ini menjadi generasi yang lebih kuat, lebih bersih, dan santun, sehingga negara ini dikenal dengan negara yang beradab dan santun. Negara yang besar adalah negara yang memiliki penerus bangsa yang bermoral dan berkepribadian baik. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.